Bab 1421 Pemukulan. Bintang-bintang menyelimuti, menghalangi semua jalan pelarian Mu Chen dengan bentrokan energi spiritual yang keras yang memancarkan kekuatan penghancur. Belum lagi seorang penguasa surgawi roh, bahkan seorang penguasa surgawi abadi pun akan kesulitan menghadapinya. Seni rahasia yang dieksekusi Hei Guang dengan mengorbankan dirinya sendiri benar-benar luar biasa. Semua orang memasang ekspresi serius pada adegan ini. Meskipun cara Mu Chen menakutkan, pembalasan Hei Guang juga kejam. Jika Mu Chen lalai, maka kemenangannya akan sia-sia. Ketika anggota klan dari garis keturunan Qing melihat aliran bintang yang menutupi matahari, mereka memiliki kekhawatiran di wajah mereka. Bahkan Qing Tian, Qing Xuan, dan Qing Yun mengerutkan alis mereka. Bagus, bagus. Penatua Hei Guang cukup menentukan. Bagaimanapun, Mu Chen sendirian, dan bahkan jika dia bisa keluar, dia harus membayar harganya, dan keberatannya tidak akan tercapai hari ini. Xuan Luo bertepuk tangan sambil mencibir. Para anggota klan dari garis keturunan Xuan bergema bersama. Serangan tetua Hei Guang terlalu menakutkan dan mereka tidak menyangka Mu Chen bisa menerimanya dengan mudah. Tidak ada yang berani mengedipkan mata mereka saat mereka menyaksikan serangan itu menyelimuti seluruh sosok Mu Chen di saat berikutnya. Seluruh wilayah juga runtuh dari serangan ganas itu. Ketika Hei Guang melihat pemandangan ini, dia merasa sangat lega. Tubuh abadi berdaulat di bawah kakinya telah runtuh. Itu jelas telah terluka parah. Namun, biayanya sepadan. Sekarang, Mu Chen tidak akan bisa melarikan diri, dan tidak peduli berapa banyak cara yang dia miliki, dia pasti akan terluka parah. Saat dia terluka, dia tidak akan bisa lagi bertarung di ronde keempat. Dengan demikian, itu berarti bahwa membantu garis keturunan Qing untuk mendapatkan kursi akan gagal. Siapa yang memintamu berpuas diri? Sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan perasaan jatuh dari langit. Hei Guang mencibir. Banyak tatapan terfokus ke arah di mana ruang angkasa runtuh, seolah-olah semua yang ada di wilayah itu akan musnah. Bintang-bintang mendatangkan malapetaka di wilayah itu untuk waktu yang lama, sebelum mulai menghilang. Kali ini, Mu Chen akan terluka parah. Para tetua dari Trasuan dalam hati menganggukkan kepala dengan senyuman di wajah mereka. Sebelumnya, ketika Mu Chen menang dengan mudah, dia telah mempermalukan mereka. Sekarang, mereka akhirnya mendapatkan satu ronde kembali dari pertarungan ini. Banyak ahli menghela nafas karena kasihan. Keberanian Mu Chen telah meyakinkan semua orang, belum lagi bahwa Trasuan sangat kuat. Begitu banyak orang yang benar-benar berharap Mu Chen akan menunjukkan keajaiban, tetapi melihat situasinya saat ini, kemungkinan hal itu terjadi tidak tinggi. Tapi nama Mu Chen bisa menyebar ke seluruh dunia 1000 dewa dengan seberapa banyak yang telah dia capai. Saat malapetaka berangsur-angsur menghilang di langit, semua orang tiba-tiba menyipitkan mata sebelum mereka berseru, "Apa itu?" Ekspresi para tetua dari Trasuan berubah sebelum mereka mengangkat kepala dan melihat teratai ungu keemasan yang tertutup, seolah-olah tidak bisa ditembus. Tiba-tiba, retakan mulai menyebar di kelopak bunga, tampak seperti telah mengalami pembaptisan badai. Namun, meskipun teratai itu terhuyung-huyung di ambang keruntuhan, teratai ungu keemasan ini tetap bertahan sampai akhir. Keterkejutan memenuhi mata banyak orang saat teratai secara bertahap terbuka, dan siluet besar muncul di mata semua orang. Siluet ungu keemasan berdiri di atas teratai dengan cahaya yang membawa aura keabadian. Itu adalah tubuh abadi berdaulat Mu Chen. Melihat raksasa emas keunguan itu, keributan terdengar di antara langit dan bumi. Hanya dari aura abadi, semua orang bisa mengetahui bahwa tubuh abadi berdaulat ini luar biasa. Di puncak gunung terdekat, seorang pria dengan pupil hitam dan putih berdiri di paviliun batu dengan tangan di belakang punggung. Dia adalah Mahayu dari klan Maha Kuno. Dia juga melihat siluet raksasa dan menyipitkan matanya. Anak nakal itu benar-benar berhasil menumbuhkan tubuh emas abadi. Seorang ahli di klan Maha Kuno juga mengungkapkan tatapan aneh di matanya dan berkata, dia seharusnya mengeksekusi teratai abadi, begitulah cara dia memblokir serangan Hei Guang. Di dunia 1000 dewa, klan Maha Kuno paling memahami tubuh emas abadi, karena setiap generasi elit mereka harus mengembangkan tubuh emas abadi dan melihat apakah mereka bisa mendapatkan tubuh abadi primordial. Tapi sayang sekali tidak ada yang berhasil mendapatkannya selama bertahun-tahun. Dengan demikian, klan Maha Kuno tahu tentang pertahanan terkuat dari tubuh emas abadi, yang merupakan bagaimana mereka bisa menyimpulkan rincian lebih lanjut darinya. Karena anak nakal itu bisa mengeksekusi teratai abadi, dia pasti memiliki pencapaian yang tinggi di dalamnya. Ketika Mahayu mendengar itu, dia samar-samar menjawab, dia hanya seorang kultivator liar, namun ini adalah seberapa jauh dia telah melangkah.
Jika dia ingin mengambil langkah lain untuk mendapatkan tubuh abadi primordial, itu hanyalah mimpi di siang bolong. Para ahli dari klan Maha Kuno menganggukkan kepala. Klan Maha Kuno mereka menjaga tubuh abadi primordial. Meskipun itu hanya menjaga, mereka telah menganggapnya sebagai salah satu properti mereka, jadi bagaimana mereka bisa membiarkan seseorang mengambilnya dari mereka? Tetua Agung memberitahu saya bahwa tubuh abadi primordial menunjukkan tanda-tanda dalam beberapa tahun terakhir, dan waktunya hampir tepat dengan keinginan untuk memilih seorang master. Jika tebakanku benar, ia akan memilih seorang pemilik di majelis abadi primordial ini. Saat dia berbicara, keserakahan muncul di mata Mahayu saat dia mengepalkan tinjunya. Jika aku berhasil menumbuhkan tubuh abadi primordial, aku mungkin bisa menggunakannya dan menerobos masuk ke alam berdaulat surgawi suci. Tidak banyak di klan yang telah memperoleh pencapaian seperti Anda, Tuan Yu. Sepertinya ada peluang besar bagi Anda untuk mendapatkannya. Para ahli dari klan Maha Kuno menanggapi dengan hormat. Tapi orang luar akan selalu datang dan berpartisipasi setiap saat, itu menjengkelkan. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan oleh Kaisar Abadi. Dia sudah memberikan tubuh abadi primordial untuk kita jaga, jadi mengapa dia membocorkan teknik kultivasi di luar? Seseorang berkata dengan sedih. Mahayu samar-samar tersenyum. Majelis keabadian primordial secara pribadi diciptakan oleh Kaisar Abadi, dan setiap pembudidaya tubuh emas abadi dapat berpartisipasi. Tapi itu tidak masalah, teknik kultivasi yang mengalir di depan umum tidak lengkap. Tidak ada yang perlu ditakutkan dari para kultivator liar itu. Setelah majelis abadi primordial ini, tubuh abadi primordial akan menjadi milik kita, dan bahkan Kaisar Abadi tidak dapat mengambilnya, bahkan jika dia hidup kembali. Semua orang menganggukkan kepala setelah mendengarnya. Sementara semua orang dikejutkan oleh tubuh emas abadi, Mu Chen muncul di bahu tubuh emas abadi. Ketika para ahli dari garis keturunan Suan melihat siluet Mu Chen, wajah mereka menjadi pucat. Yang terakhir tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Bahkan energi spiritual di sekelilingnya tidak terbatas seperti sebelumnya. Ternyata, serangan Hei Guang tidak mencapai apa-apa. Bagaimana mungkin? Wajah Hei Guang menjadi putih saat dia berseru putus asa. Mu Chen dengan acuh tak acuh menatap Hei Guang sebelum dia bergerak. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menerkam ke arah Hei Guang. Melihat keganasan Mu Chen, wajah Hei Guang berubah drastis. Dia telah terluka parah saat ini, jadi bagaimana dia bisa bersaing dengan Mu Chen? Hentikan! Suan Guang berteriak. Dia juga merasakan niat Mu Chen. Namun, Mu Chen tidak memperhatikan teriakannya. Siluetnya muncul di hadapan Hei Guang sebelum dia dengan acuh tak acuh melemparkan jab yang menyebabkan ruang runtuh. Tinju Mu Chen, yang berisi energi spiritual tak terbatas, terhubung dengan dada Hei Guang, satu tinju yang langsung menyebabkan dada Hei Guang runtuh dan dia terbang kembali dengan darah yang keluar dari mulutnya. Tapi saat dia terbang kembali, Mu Chen secara misterius muncul di belakangnya dan melepaskan tendangan cambuk, menyebabkan Hei Guang masuk ke dalam peron seperti bola meriam. Setelah itu, Mu Chen melepaskan badai serangan ke arah Hei Guang. Menghadapi serangan ganas itu, Hei Guang berteriak kesakitan sebelum dia terbaring di lantai seperti tumpukan lumpur. Seketika, semua orang memandang Mu Chen dengan ketakutan di mata mereka. Lagi pula, bagi penguasa surgawi roh fase awal untuk menghantam penguasa surgawi roh fase akhir seperti karung pasir bukanlah hal yang biasa. Ketika Mu Chen akhirnya berhenti, Hei Guang dalam keadaan compang camping. Jika bukan karena vitalitasnya yang kuat sebagai penguasa surgawi, dia pasti sudah terbunuh sekarang. Namun meski begitu, dia telah terluka parah, dan tanpa kultivasi yang pahit selama beberapa tahun, mustahil baginya untuk pulih. Ketika semua orang melihat betapa ganasnya Mu Chen, mereka dalam hati menghirup nafas dingin. Mu Chen ini benar-benar bukan orang yang akan menelan dendam, dan dia telah melumpuhkan Hei Guang tanpa mempedulikan wajah garis keturunan Suan. Beberapa tatapan yang melihat diarahkan pada Tras Suan. Mereka bisa melihat wajah tetua dari Tras Suan menjadi sehitam wajan. Menendang Hei Guang yang tidak sadarkan diri, Mu Chen mengangkat kepalanya tanpa ekspresi dan dia menatap Suan Guang. Sampah lain. Anak nakal yang kejam. Ekspresi Suan Guang muram. Namun, Mu Chen tidak akan terganggu olehnya. Dia mengulurkan jarinya dan menjabatnya. Sikapnya yang meremehkan telah menyebabkan urat-urat muncul di dahi semua tetua saat dia berkata, satu putaran lagi. Bab 1422 Penguasa Surgawi yang Abadi. Satu putaran lagi. Ketika suara tenang Mu Chen bergema, itu menyebabkan kemegahan di mata banyak orang saat mereka mengarahkan pandangan mereka. Ejekan yang mereka miliki sebelumnya telah digantikan dengan rasa takut.
Mengalahkan 3 penguasa surgawi roh yang lebih kuat darinya dengan kultivasi penguasa surgawi roh fase awal sudah cukup bagi semua orang untuk terkejut. Mu Chen itu benar-benar monster. Dia jelas merupakan penguasa surgawi roh fase awal, jadi bagaimana dia begitu kuat? Saya harus mengatakan bahwa orang itu benar-benar memiliki kemampuan untuk melewati alam dan menantang orang lain. Dia sangat tangguh. Tidak heran mengapa dia begitu sombong. Sepertinya dia datang dengan persiapan untuk menantang seluruh Trasuan sendirian. Dia telah memenangkan 3 ronde. Jika dia menang 1 ronde lagi, maka klan Suan harus memuntahkan kursi ke asosiasi tetua yang baru saja mereka telan. Kalian terlalu melebih-lebihkan dia. Dia telah mengungkapkan semua kartu trufnya selama 3 pertarungan, jadi aku khawatir tidak akan mudah baginya untuk melawan penguasa surgawi abadi. Kau juga mengatakan itu sebelumnya. Semua bisikan bergema dan banyak tetua dari garis keturunan Suan memiliki ekspresi pucat, menatap Mu Chen seolah-olah mereka berharap bisa melahapnya. Tidak ada yang membayangkan bahwa Trasuan mereka akan dipaksa ke dalam kondisi menyedihkan seperti itu oleh seseorang dari generasi yang lebih muda. Suan Luo dan yang lainnya memiliki ekspresi menghitam. Mereka masih percaya bahwa Mu Chen pasti akan kalah, tapi pada akhirnya, mereka semua ditampar. Ekspresi Suan Guang juga suram. Namun, dia bukan orang biasa. Dia segera menekan amarah di dalam hatinya. Dia dengan acuh tak acuh menatap Mu Chen dan perlahan berkata, saya tidak pernah menyangka bahwa saya salah menilai kali ini. Putra King Yanjing benar-benar sesuatu. Kamu menyanjung saya. Mu Chen dengan tenang menanggapi. Sambil menyipitkan matanya, suara Suan Guang bergema lagi, kamu telah membuktikan kemampuanmu untuk bisa melangkah sejauh ini, tapi ronde keempat tidak akan semudah yang kamu bayangkan. Saya harap Anda bisa berhati-hati. Mu Chen tersenyum. Saya harus berterima kasih atas perhatian Anda, tapi saya pikir saya masih bisa bertahan. Pada saat ini, dia sudah membalikkan badan dengan garis keturunan Suan, jadi tidak mungkin baginya untuk mempertahankan muka untuk mereka. Suan Guang menatap Mu Chen dalam-dalam dengan hawa dingin berkedip-kedip di kedalaman matanya sebelum dia menggelengkan kepalanya. Keras kepala. Karena itu masalahnya, maka garis keturunan Suanku menunggu tantanganmu. Hanya tinggal kita berempat, kau bisa memilih siapa saja yang kau inginkan. Tentu saja, kamu bisa datang padaku jika kamu cukup berani. Bagaimanapun, saya ikut andil dalam memenjarakan ibumu. Saat dia berbicara, ada seringai dingin di bibirnya yang berisi ejekan. Menyipitkan matanya, tatapan Mu Chen tiba-tiba berubah menjadi dingin saat menatap Suan Guang, lalu dia menganggukkan kepalanya. Saya dan ibu saya akan mengingat apa yang Anda lakukan. Tapi aku hanya ingin mendapatkan kursi dari garis keturunan Suanmu sekarang, jadi aku akan menantimu di masa depan, jika ada kesempatan. Suan Guang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya mendengar kata-kata itu. Dia sengaja mencoba memprovokasi Mu Chen agar yang terakhir membuat keputusan yang gegabah. Jika Mu Chen benar-benar menantangnya, maka dia akan membiarkan yang terakhir mempelajari arti keputusasaan di hadapan penguasa surgawi abadi fase akhir. Tapi dia jelas telah meremehkan mentalitas Mu Chen. Meskipun dia telah membangkitkan niat membunuh untuk membunuh Mu Chen, yang terakhir tidak kehilangan akal sehatnya dan membuat keputusan yang gegabah. Kalau begitu aku akan melihat dan melihat trik lain apa yang kamu miliki. Suan Guang dengan dingin melirik Mu Chen. Aku yakin aku tidak akan mengecewakanmu. Mu Chen dengan lembut tersenyum, lalu dia tidak lagi memperhatikan Suan Guang dan muncul di platform lain, melihat seorang pria tua yang keriput. Ketika Mu Chen muncul, lelaki tua itu menatapnya dengan ketajaman yang tersembunyi di matanya yang berlumpur. Ketika Mu Chen melihat orang tua ini, ekspresinya berubah menjadi serius. Orang tua ini dikenal sebagai Suan Zun, seorang penguasa surgawi abadi fase awal yang memiliki otoritas tinggi di klan Buddha kuno. Menghadapi penguasa surgawi abadi fase awal ini, Mu Chen tahu celah di antara mereka, karena mereka yang berada di alam itu telah mengumpulkan kekuatan mereka untuk waktu yang lama untuk mencapainya. Terlepas dari 3 pertempuran sebelumnya, dia tahu bahwa ini adalah pertandingan yang penting. Jika dia memenangkan ronde ini, dia akan menang secara nyata. Jika tidak, 3 kemenangannya yang lain akan sia-sia. Tetua Suan Zun, karena seseorang mencoba menantang garis keturunan Suan kita, tidak perlu bersikap lunak. Aku akan menanggung semua konsekuensinya. Suara Suan Guang dengan dingin bergema. Tetua Suan Zun membungkuk dan dengan dingin berkata, baiklah. Matanya berkumpul sekali lagi pada Mu Chen. Meskipun dia tidak berbicara, semua orang bisa merasakan tekanan energi spiritual yang kuat yang merembes dari tubuhnya. Bahkan tahapnya bergetar hebat karena tekanan energi spiritual yang kuat. Merasakan aura dari penatua Suan Zun, banyak orang yang memasang ekspresi serius.
Dibandingkan dengan tiga penatua surgawi lainnya, penatua Xuanzun ini berada di tingkat yang sama sekali baru. Pertarungan ini akhirnya bisa dianggap sebagai pertunjukan yang bagus. Yao Chen dan Lin Diao tersenyum. Mu Chen sangat kuat, dan bahkan tiga tetua lain dari garis keturunan Xuan tidak dapat memberikan ancaman baginya. Dengan demikian, hanya seorang penguasa surgawi abadi yang bisa mengeluarkan kekuatan asli Mu Chen. Mereka juga ingin melihat apakah Mu Chen bisa menciptakan keajaiban saat bertarung dengan seorang penguasa surgawi abadi. Mu Chen pasti tidak akan kalah. Lin Jing berkata tanpa ragu-ragu. Keyakinannya pada dirinya mungkin lebih kuat dari kepercayaan diri Mu Chen pada dirinya sendiri. Xiao Xiao tersenyum mendengar kata-katanya. Ketika Yao Chen dan Lin Diao melihat reaksi mereka, mereka menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka tidak tahu dari mana kepercayaan diri mereka untuk Mu Chen berasal. Bahkan King Tian, King Xuan, dan King Yun tidak optimis terhadap Mu Chen. Mereka memiliki kesedihan di wajah mereka. Bagaimanapun, mereka tahu kesenjangan antara kultivasi, dan itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat diatasi oleh Mu Chen, bahkan jika dia menggunakan cara-cara yang mengejutkan dari sebelumnya. Hasil dari garis keturunan King saya ada di pertempuran ini. King Tian menghela nafas. Anggota klan dari Tra King semuanya memiliki kesusahan di wajah mereka. Jika bukan karena tempat yang tidak tepat, mereka mungkin akan bersorak untuk Mu Chen. Anak nakal itu akhirnya memprovokasi sosok yang kuat. Sekarang, aku akan melihat bagaimana dia menderita. Mahayu menarik kedua lengannya sambil menatap Mu Chen. Penguasa surgawi abadi benar-benar luar biasa. Mu Chen mengabaikan tatapan di sekitarnya. Semua perhatiannya terfokus pada lelaki tua itu dengan ekspresi serius. Tekanan yang datang dari Xuanzun telah melebihi ketiganya dari sebelumnya, dan dalam pertempuran ini, dia benar-benar harus mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dengan pemikiran ini, tidak ada rasa takut di mata Mu Chen, tapi kegembiraan yang berkobar. Saat ini, dia praktis tak terkalahkan di antara alam penguasa surgawi roh, dengan hanya penguasa surgawi abadi yang dapat membangkitkan semangat juangnya dan mengizinkannya untuk melatih dirinya sendiri. Penatua Xuanzun perlahan-lahan mengatupkan kedua tangannya dan sosoknya tiba-tiba tegak. Rambutnya yang beruban juga telah menjadi hitam, dan penampilan lamanya juga telah digantikan dengan penampilan paruh baya yang ganas. Pada saat yang sama, cahaya tak terbatas meledak dari tubuhnya, langsung berubah menjadi fisik spiritual. Dibandingkan dengan fisik spiritual seorang penguasa surgawi, fisiknya lebih halus, tampak seperti permata dari jauh. Tubuhnya juga diukir dengan rune biru yang tak terhitung jumlahnya, yang terlihat seperti tetesan air. Meskipun ukurannya sangat kecil, namun mereka meresapi kekuatan yang menjulang tinggi. Fisik spiritual itu telah menjadi titik paling menyilaukan di seluruh wilayah ini, dan di bawah kekuatan penuh, Penatua Xuanzun menatap Mu Chen dengan tatapan tajam, bersama dengan suaranya yang bergema, jika Anda ingin mendapatkan kursi itu dari tangan saya, maka itu akan tergantung pada apakah Anda cukup mampu. Mu Chen memandang Penatua Xuanzun dan menarik napas dalam-dalam sebelum dia mengubah fisik spiritual juga, bersama dengan niat bertarung. Pada saat yang sama, suaranya yang dingin bergema, kursi itu adalah sesuatu yang pasti akan saya ambil, terlepas dari apakah Anda bersedia atau tidak. Nada yang sangat besar, kamu mendekati kematian. Niat membunuh melonjak dari mata Xuanzun. Dia kemudian melangkah maju, menghancurkan ruang angkasa dengan satu langkah. Pada saat ini, seorang penguasa surgawi abadi dari garis keturunan Xuan telah bergerak. Bab 1423 Pertarungan sengit dengan penguasa surgawi abadi. Cahaya yang menyilaukan terpancar dari tubuh Xuanzun, melepaskan tekanan luar biasa yang menyebabkan ruang berfluktuasi dan awan bergulung. Bahkan seluruh wilayah bergetar karena kekuatannya. Seorang penguasa surgawi abadi hanya lebih rendah dari penguasa surgawi suci di dunia 1000 dewa, yang juga berarti bahwa orang-orang itu secara praktis adalah level tertinggi di dunia 1000 dewa. Dalam kekuatan apapun, bahkan untuk klan Buddha kuno, seorang penguasa surgawi abadi memegang posisi yang sangat tinggi. Jadi sungguh menakutkan menyaksikan seorang penguasa surgawi abadi melepaskan kekuatannya. Banyak pemimpin di antara para penonton yang memasang ekspresi serius sambil menghela nafas melihat kekuatan seorang penguasa surgawi abadi. Pada saat yang sama, mereka juga melihat ke arah Mu Chen dengan penuh minat. Mereka bertanya-tanya bagaimana yang terakhir akan menghadapi kultivator seperti itu. Di bawah tatapan sekitarnya, Mu Chen juga memasang ekspresi serius. Meskipun kekuatan bertarungnya tinggi, dia tidak bisa meremehkan penguasa surgawi abadi yang asli. Saat dia menghela nafas panjang, kabut keluar dari mulut Mu Chen. Detik berikutnya, kilau yang menyilaukan terpancar dari tubuhnya dan energi spiritual yang sangat besar dari fisik spiritualnya menyebabkan ruang bergetar.
Saat ini, kata-kata tidak berguna. Meskipun dia telah memenangkan 3 ronde, dia hanya bisa mendapatkan kemenangan sejati jika dia memenangkan pertandingan ini. Jika tidak, semua usahanya akan sia-sia. Selain itu, karena Xuan Guang telah mengakui bahwa dia adalah salah satu pelaku yang memenjarakan Qing Yanjing, maka Mu Chen tidak perlu bersikap sopan. Saat ini, dia harus merebut satu kursi dari asosiasi tetua dan mendapatkannya kembali dari garis keturunan Xuan agar dia menganggap itu sebagai suatu kepentingan. Xuan Zun memiliki ekspresi acuh tak acuh, tetapi dia tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun. Dia menginjak kakinya dan merobek ruang angkasa, menyerang ke arah Mu Chen seperti meteorit. Tinjunya tidak memiliki trik di baliknya. Itu adalah kekuatan penuh di balik fisik spiritual penguasa surgawi abadi. Jika seorang penguasa surgawi roh biasa menerimanya secara langsung, mereka akan terluka parah, terlepas dari kekuatan fisik spiritual mereka. Melihat tinju itu, Mu Chen menyipitkan matanya, tapi tidak mundur. Niat bertarung berkobar di matanya. Dia juga ingin menguji kekuatan seorang penguasa surgawi abadi. Mu Chen mengeluarkan ledakan tawa dan membentuk tinju dengan cahaya yang menyilaukan sebelum dia melemparkan tinju, menghubungkannya dengan tinju Xuan Zun. Sebuah ledakan yang menusuk telinga meledak dengan dampak yang menakutkan. Platform di bawah kaki mereka runtuh, menyebabkan puncak gunung ini rata dengan tanah. Siluet Mu Chen terlempar ke belakang akibat benturan ini dan dia meninggalkan bekas yang panjang di tanah. Suhu tinggi dari gesekan itu juga membuatnya merasa kakinya terbakar. Sombong. Xuan Zun tidak bergerak dan dia mencibir sambil menatap Mu Chen dengan dingin. Mu Chen benar-benar berani bersaing dengan kekuatan penguasa surgawi abadi, yang hanya kurang ajar. Mu Chen melihat tinjunya dan bisa melihat retakan halus pada tinjunya yang mengkristal karena benturan. Fisik spiritual tingkat abadi sebenarnya sangat kuat. Tatapannya berkedip-kedip. Dia telah merasakan kekuatan seorang penguasa surgawi abadi. Itu beberapa kali lebih kuat dari fisik spiritual tingkat rohnya. Tidak ada yang optimis tentang dia menantang seorang penguasa surgawi abadi, jadi ternyata seorang penguasa surgawi abadi dapat mengandalkan fisik spiritualnya untuk menekan seorang penguasa surgawi roh. Anak nakal yang sombong, saya akan memberitahu Anda bahwa selalu ada seseorang di atas Anda. Terlepas dari bakatmu, memiliki pandangan yang tinggi hanya akan menghancurkan dirimu sendiri. Xuan Zun mencibir dengan keganasan di matanya sebelum siluetnya melesat. Fisik spiritualnya yang seperti permata mirip dengan artefak orang suci tiada taraf terbesar di dunia dan itu menekan Mu Chen tanpa trik apapun. Xuan Zun sangat tertarik. Dia tahu bahwa dia bisa mengandalkan keunggulannya sebagai fisik spiritual tingkat abadi untuk bertarung dengan Mu Chen tanpa trik apapun. Melihat bagaimana Xuan Zun dengan ganas mendatanginya, cahaya dingin berkedip di mata Mu Chen. Orang tua bodoh, jangan mencoba mempermainkan usiamu di sini. Jika tidak, kamu hanya akan dipermalukan. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya tanpa menghindari gerakan itu. Tepat ketika itu akan mengenainya, ruang berfluktuasi di sampingnya dan siluet hitam dan putih muncul. Kedua siluet itu juga telah berubah menjadi fisik spiritual mereka dan 3 tinju terbang ke arah Xuan Zun dengan hubungan yang sangat erat. Bentrokan ini bahkan lebih mengejutkan. Ruang angkasa telah runtuh. Namun yang membuat semua orang terkejut adalah Xuan Zun tidak bisa lagi mendapatkan keuntungan seperti sebelumnya. Sebaliknya, tubuhnya bergetar dan dia terlempar ke belakang, menyebabkan ruang retak di bawah kakinya. Di sisi lain, 3 orang Mu Chen juga mundur 10 langkah. Tatapan Xuan Zun suram sebelum dia menemukan pijakannya. Ketika dia mengangkat kepalanya, pupil matanya menyipit. Dia melihat 2 klon yang terlihat mirip dengan Mu Chen. Itu adalah 3 murni. Dengan mata tajam Xuan Zun, dia langsung menyadari bahwa itu adalah 3 murni. Dengan kemampuan ilahi ini, Mu Chen dapat membelah menjadi 3 dengan hubungan yang sangat baik. Dengan demikian, kekuatan di balik serangannya akan lebih kuat, dan itu tidak sesederhana 3 penguasa surgawi roh bergabung. Mu Chen tidak bisa mengandalkan fisik spiritual tingkat rohnya saja untuk bertarung, tetapi serangan kombinasi dari 2 klonnya yang lain adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilawan oleh Xuan Zun. Keributan juga terjadi di sekelilingnya. Banyak orang yang matanya memerah saat melihat Mu Chen. Orang harus tahu bahwa hanya 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi yang berdiri di puncak dunia 1000 dewa. Tetapi meskipun langka, 2 di antaranya telah diperoleh oleh Mu Chen. Keberuntungan yang menentang surga macam apa yang dimiliki orang itu. Tatapan Xuan Guang juga gelap. Dia berpikir bahwa Xuan Zun akan dengan mudah mendapatkan kemenangan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen masih memiliki kartu truf yang tertinggal. Xuan Zun, jangan menahan diri dan berkelahi dengannya. Suara serius Xuan Guang ditransmisikan ke telinga Xuan Zun.
Xuan Zun menganggukkan kepalanya dan dia menarik napas dalam-dalam sebelum sebuah siluet hitam besar terbentuk di belakangnya. Siluet besar itu memiliki seekor naga hitam di sekelilingnya, menyebabkan badai menyelimuti seluruh langit dan bumi. Itu, benda langit mendalam neter yang agung. Tatapan Mu Chen berubah setelah melihat itu. Dia mengenali benda langit berdaulat itu. Itu berada di peringkat ke-23 dari 99 peringkat badan surgawi berdaulat. Akhirnya mengeluarkan kekuatanmu yang sebenarnya. Mu Chen membentuk segel dengan kedua tangannya dan kilau meledak dari matanya yang berubah menjadi pagoda yang menekan ke arah tubuh surgawi neter yang mendalam. Menghadapi tubuh abadi yang berdaulat, menggunakan pagoda 8 bagian adalah metode termudah. Kamu terlalu naif untuk mencoba menggunakan pagoda untuk menghadapiku. Melihat pagoda, Xuan Zun tidak memiliki rasa takut di wajahnya dan dia mencibir. Kepalanya menggeleng dan seberkas cahaya keluar dari kepalanya. Sebuah pagoda hitam bertabrakan dengan pagoda Mu Chen, menyebabkan fluktuasi dari bentrokan tersebut. Mu Chen merajut alisnya. Orang tua ini tidak mudah untuk dihadapi, dan dia memiliki pengetahuan tentang pagoda 8 divisi. Meskipun Mu Chen bisa mengeluarkan pagoda 8 bagian, itu tidak sekuat ketika berada di dalam pagoda itu sendiri. Oleh karena itu, tidak mudah untuk menangkap orang tua itu di dalam pagodanya, yang menahan pagoda 8 divisi. Anak nakal, apa kau pikir kau bisa bertindak tanpa rasa takut hanya karena pagoda 8 bagian? Xuan Zun mencibir dan menginjak kakinya. Benda langit mendalam neter yang agung tiba-tiba meledak dengan cairan hitam tak terbatas yang menyelimuti ke arah Mu Chen. Cahaya keemasan keunguan juga dilepaskan di belakang Mu Chen dan dia memanggil tubuh emas abadi. Rune Immortal Divine memadat dan terbentuk menjadi sebuah layar yang menghalangi cairan tersebut. Konfrontasi telah membawa fluktuasi lain di seluruh wilayah, dengan kedua serangan tidak menunjukkan kelonggaran. Melihat konfrontasi itu, banyak orang menahan napas dengan perhatian terfokus. Mu Chen itu benar-benar tidak sesederhana itu. Dia benar-benar bisa bertarung dengan Xuan Zun sampai ke level ini. Banyak suara bergema dengan desahan. Itu karena, dilihat dari pertarungan ini, Mu Chen jelas mulai mendapatkan pijakan, dan keunggulan Xuan Zun tidak lagi terlihat jelas seperti sebelumnya. Ketika tetua dari Tracking melihat pemandangan ini, mereka merasa lega dengan kegembiraan di wajah mereka. Sebaliknya, banyak orang di garis keturunan Xuan mengertakkan gigi karena melihat pemandangan ini. Mereka berharap Mu Chen akan dihancurkan oleh Xuan Zun saat ini. Meskipun Xuan Zun mendapatkan sedikit keuntungan, wajahnya tidak sedap dipandang, karena keuntungan itu tidak cukup baginya untuk menang. Sepertinya aku telah meremehkan anak nakal ini. Tatapan Xuan Zun berubah menjadi suram dengan keganasan yang terlihat di saat berikutnya. Tubuhnya secara bertahap melayang di langit dan tanda hitam muncul di tubuhnya, berjumlah 7 nadi ilahi. Sehingga Xuan Zun memiliki nadi ilahi. Sepertinya dia akan mengeluarkan kemampuan ilahi denyut nadi spiritualnya. Keributan tiba-tiba pecah dari adegan ini. Kamu boleh bangga karena memaksaku mengeluarkan kemampuan ilahi denyut nadi spiritual untuk menaklukkanmu. Suara Xuan Zun bergema saat dia mendorong tangannya ke atas. Pada saat berikutnya, sungai hitam pekat bersiul keluar dari tubuhnya, bersama dengan suaranya yang bergema. 7 denyut ilahi, sungai pemusnah yang mendalam. Pada saat ini, Xuan Zun akhirnya menunjukkan taringnya. Bab 1424 Konfrontasi Denyut Nadi Ilahi. Ketika suara Xuan Zun bergema, suara percikan air bergema. Setelah itu, banyak orang terkejut melihat sungai hitam besar menyembur keluar dari tubuh Xuan Zun, yang langsung menutupi setengah cakrawala. Meskipun mereka tahu bahwa air itu terbuat dari energi spiritual, namun air tersebut terasa padat seperti gunung, bersama dengan aura dingin yang menyebabkan uap air membeku di atmosfer dan berubah menjadi butiran salju. Xuan Zun berdiri di atas benda langit mendalam neter besar dan dengan dingin menatap Mu Chen dengan air hitam yang melingkar di sekelilingnya, tampak seperti naga besar yang menyerap tekanan yang menakutkan. Kemampuan ilahi denyut nadi spiritual Xuan Zun telah mengeluarkan semua kekuatannya. Menghadapi serangan ini, bahkan seorang ahli penguasa surgawi abadi pun akan ketakutan. Pada tahap ini, semua orang tahu bahwa Xuan Zun akhirnya marah. Kambing tua ini juga memiliki Divine Pulse. Tatapan Mu Chen berubah menjadi serius saat dia melihat ke sungai. Ternyata, dia telah merasakan kekuatan di dalamnya. Pergi. Sementara Mu Chen menyipitkan matanya, Xuan Zun tidak berbicara, tetapi mengarahkan jarinya ke bawah. Sungai besar itu membumbung tinggi dan turun dari langit, menghantam Mu Chen. Seketika, ruang angkasa runtuh dan kekuatannya bisa langsung melumatkan fisik spiritual penguasa surgawi. Banyak orang menyeka keringat mereka saat menyaksikan serangan ini.
Meskipun Mu Chen memiliki banyak kartu truf, jika dia tidak bisa menahan sungai ini, maka 3 murni miliknya pun akan ditekan. Menghadapi tatapan semua orang, Mu Chen mengangkat kepalanya ke arah sungai yang menurun dan menarik napas dalam-dalam sebelum rune kuno dan ungu mulai menyala di tubuhnya. 1, 2, 3. Dengan total 8. Ketika 8 rune ungu menyala, api ungu berkumpul di mulut Mu Chen dan dia menghembuskannya ke arah sungai hitam. Ketika api dan sungai terhubung, suara mendesis terdengar dengan asap yang membumbung ke arah matahari. Namun, semua orang dikejutkan oleh api ungu, karena bagaimanapun juga sungai hitam itu berusaha mengalir ke bawah, dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Tidak heran api ungu itu begitu kejam, itu adalah kemampuan ilahi nadi spiritual dari 8 nadi ilahi Mu Chen. Semua orang akhirnya mengerti asal-muasal api ungu di tempat kejadian ini. Sebelumnya, Mu Chen telah mengeksekusi sedikit, jadi tidak ada yang berhasil melihat 8 nadi ilahi Mu Chen. Tapi di bawah kekuatan penuh Mu Chen, itu telah terungkap. Ketika Trasuan melihat 8 nadi ilahi Mu Chen, mereka semua mengenakan ekspresi muram, terutama Suan Guang. Orang harus tahu bahwa selama bertahun-tahun di klan Buddha kuno, hanya Qing Yanjing yang memiliki 8 nadi ilahi. Tapi saat ini, 8 nadi ilahi kedua benar-benar muncul pada Mu Chen. Bukankah itu berarti kemurnian garis keturunan Qing Yanjing dan Mu Chen adalah yang terkuat di klan Buddha kuno mereka? Dibandingkan dengan kecemburuan garis keturunan Suan, garis keturunan Qing bersorak-sorai, terutama para tetua. Mereka semua merasa lega. Mu Chen benar-benar anak Qing Yanjing dengan bakatnya. Sementara garis keturunan klan Buddha kuno memiliki emosi yang berbeda, Tetua Agung, Futu Suan, menatap Mu Chen dengan matanya yang tajam. Tatapannya sejenak tertuju pada rune ungu Mu Chen sebelum dia mendengus marah, 8 nadi ilahi apa? Denyut nadi ilahi itu jelas milik Qing Yanjing, yang pasti dia ambil dari dirinya sendiri saat dia melahirkannya dan menanamnya di dalam dirinya. Futu Suan adalah seorang Saint Heavenly Sovereign, dan dia paling memahami 8 nadi ilahi Qing Yanjing. Dengan demikian, dia berhasil melihat beberapa trik ketika Mu Chen mengeksekusinya. Semua orang tercengang saat mendengar kata-katanya, dan banyak dari mereka merasa cemburu. Sungguh ibu yang baik. Suan Luo juga merasa cemburu, sebelum dia mencibir, tidak heran bakat Mu Chen begitu mengejutkan, jadi 8 nadi ilahi yang dianugerahkan Qing Yanjing kepadanya. Tanpa 8 nadi ilahi, bagaimana orang berdosa ini bisa bersaing dengan kita? Anggota klan di sekitarnya menganggukkan kepala. Mereka masih berpikir bahwa Mu Chen mengandalkan dirinya sendiri untuk berkembang, tetapi menilai dari sekarang, Qing Yanjing lah yang memberinya harta karun. Meskipun itu tidak berarti bahwa memiliki 8 nadi ilahi akan memiliki pencapaian yang mengejutkan, setidaknya itu bisa meningkatkan peluang, dan jalur kultivasi mereka juga akan menjadi yang terdepan, jika dibandingkan dengan yang lain. Dengan berprasangka buruk terhadap Mu Chen, mereka dengan jelas menempatkan kesuksesan Mu Chen pada 8 nadi ilahi yang ditinggalkan Qing Yanjing untuknya. Mu Chen juga mendengar suara Futu Suan. Namun, tatapannya tidak berfluktuasi. Dia hanya fokus pada konfrontasi antara api ungu dan sungai hitam. Meskipun kedua belah pihak mengalami kebuntuan, Mu Chen dapat merasakan bahwa sungai hitam masih memiliki kekuatan tersembunyi yang belum meledak. Dia menyapu pandangannya ke arah Suan Zun, dan dia memang melihat ketidakpedulian di wajah Suan Zun tanpa kemarahan atas situasi yang menemui jalan buntu. Merasakan tatapannya, Suan Zun menoleh dan dengan acuh tak acuh tersenyum sebelum dia mengejek, 8 denyut ilahi Qing Yanjing benar-benar hebat. Namun, Mu Chen tidak menanggapi, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Suan Zun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Api ungunya benar-benar tidak mudah untuk bisa melawan sungai pemusnah mendalam neter milikku. Jika kau berada di level yang sama denganku, maka neter profound exterminating riverku tidak akan mampu melawanmu. Meskipun sungai pembasmi neter profound miliknya adalah 7 nadi ilahi, kesenjangan masih ada di antara kultivasi mereka. Tapi sayang sekali tidak ada keadilan mutlak di dunia ini. Karena Anda ingin menantang garis keturunan Suan saya, maka Anda harus memahami kegagalan Anda. Suan Zun menggelengkan kepalanya sebelum dia menarik napas dalam-dalam dan seteguk sari darah disemprotkan ke sungai hitam. Seketika, sungai hitam itu mulai bergulung-gulung dengan keras dan dengan cepat menyusut menjadi garis merah. Seiring dengan perubahan ini, api ungu mulai menghilang dengan kecepatan tinggi, yang menyebabkan keributan di sekitarnya, sementara anggota klan dari Tracking mengalami perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Semua orang tahu bahwa keunggulan Suan Zun mulai tumbuh, sementara Mu Chen menderita karena kultivasinya yang lebih rendah. Bahkan 8 nadi ilahi pun tidak dapat menutupi kesenjangan tersebut. Sungai hitam meraung dan terus-menerus mendorong api ungu kembali. Mu Chen telah kalah.
Banyak orang menggelengkan kepala karena kasihan melihat pemandangan ini. Keuntungan telah jatuh ke tangan Xuan Zun. Selama itu menekannya, Mu Chen pasti akan kalah. Para tetua dari garis keturunan Qing memiliki ekspresi pucat. Mereka tidak menyangka bahwa pukulan beruntun Mu Chen akan dihentikan. Tetapi mereka tahu bahwa Mu Chen telah melakukan yang terbaik, dan dia luar biasa bisa menunjukkan kehebatan seperti itu di alam berdaulat surgawi roh. Setelah hari ini, garis keturunan Qing kita harus melindungi Mu Chen dengan segala cara. Qing Tian menyatakan dengan ekspresi muram. Dia tahu bahwa Trasuan tidak akan membiarkan masalah ini berhenti, jadi Qing mereka tidak bisa duduk diam dan menonton. Qing Xuan dan Qing Yun menganggukkan kepala. Hasilnya sudah ditentukan. Xuan Guang merasa lega dalam hati dengan cahaya dingin di matanya. Karena Mu Chen tidak bisa mendapatkan tujuannya, maka setelah garis keturunan Xuan dan Mo mereka mendapatkan kendali atas asosiasi tetua, mereka harus membuat anak nakal itu membayar. Ketika api ungu menghilang, Xuan Zun menatap Mu Chen dan suaranya yang acuh tak acuh bergema, "Kamu telah kalah." Penguasa surgawi abadi benar-benar memiliki keuntungan. Mu Chen tidak memperhatikannya. Jika mereka berada di level yang sama, dia yakin bahwa dia bisa menghancurkan sungai pemusnah mendalam neter dengan api ungunya. Ketika Xuan Zun melihat bahwa Mu Chen tidak memiliki rasa takut di matanya, dia agak tidak senang dan berpikir bahwa yang terakhir hanya memasang garis depan yang kuat. Karena itu, dia melambaikan lengan bajunya sambil mencibir. Sungai hitam turun dan memadamkan api ungu sebelum menyelimuti Mu Chen. "Aku akan menangkapmu dan membuatmu meratapi kebodohanmu." Sungai hitam menyelimuti Mu Chen di bawah semua perhatian. Dilihat dari situasinya, dan Mu Chen berada di pihak yang kalah. Banyak orang menggelengkan kepala. Sangat disayangkan, karena dia hanya berjarak beberapa langkah dari kesuksesan. Namun, dia masih diblokir, dan garis keturunan Xuan tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di klan Buddha kuno. Sungai hitam mengalir deras. Sedikit menghadapi situasi putus asa ini, Mu Chen tidak menunjukkan emosi dan bergumam, karena bahkan 8 nadi ilahi tidak dapat menutupi kesenjangan itu. Maka mari kita ganti yang lain. Kedua tangannya menyatu sebelum tubuhnya memancarkan cahaya. Di saat yang sama, 8 rune ungu berubah menjadi warna kekacauan primal dan rune ke-9 secara bertahap terbentuk setelah rune ke-8. Ketika rune ke-9 terbentuk, bahkan tetua agung klan Buddha kuno, Futu Xuan, mengalami perubahan dalam ekspresinya saat menonton dari puncak, melihat siluet dengan ketidakpercayaan. Bab 1425 Sinar Ilahi mengejutkan klan kuno. Ketika 9 rune dari kekacauan primal muncul di tubuh Mu Chen, mereka tampak seperti telah terukir dalam-dalam di tubuhnya dan dipenuhi dengan sajak langit dan bumi. Futu Xuan melompat dari kursinya dan tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Dia merasa tidak percaya saat melihat 9 rune kuno di tubuh Mu Chen. Dia tahu apa yang mereka wakili. Itu adalah 9 rune ilahi yang legendaris. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana seorang pendosa bisa memiliki 9 nadi ilahi? Futu Xuan berseru. 9 pulsa ilahi adalah sebuah legenda, bahkan di klan Buddha kuno mereka. Sejak zaman kuno, hanya ada 39 pulsa ilahi yang muncul di klan Buddha kuno, yang semuanya milik nenek moyang leluhur mereka. 3 leluhur yang mendirikan klan Buddha kuno. Hanya saja setelah itu, 9 pulsa ilahi tidak pernah muncul lagi. Meskipun 9 nadi suci tidak mewakili sesuatu yang spesifik, itu mewakili kemurnian garis keturunan dari tingkat tertentu. Dengan demikian, garis keturunan sangat penting bagi klan kuno. Ini juga merupakan alasan mengapa pernikahan rahasia King Yanjing membuat marah klan Buddha kuno. Mereka telah menaruh terlalu banyak harapan padanya. Namun, tindakannya baru saja mencemari garis keturunan. Tapi melihatnya sekarang, Futu Xuan merasa ingin muntah darah. Tidak hanya garis keturunan Mu Chen yang tidak tercemar, bahkan nadi 9 ilahi. Bukankah itu berarti dalam hal garis keturunan, kemurnian garis keturunan Mu Chen lebih kuat dari siapapun di klan Buddha kuno? Kejutan itu berlangsung lama di wajah Futu Xuan sebelum dia berangsur-angsur menjadi tenang dan menatap Mu Chen dengan tatapan yang rumit. Ketika Futu Xuan menyadarinya, anggota klan-klan Buddha kuno dan para penonton juga melihat 9 rune kuno di tubuh Mu Chen dan mereka semua tercengang. Semua orang menghirup udara dingin sebelum keributan pecah. Astaga, apa yang baru saja saya saksikan? Apa itu? Aku benar-benar menyaksikan 9 nadi ilahi yang legendaris. Bagaimana Mu Chen bisa memiliki 2 Divine Pulse? Belum lagi salah satunya adalah 9 nadi ilahi. Apakah dia masih manusia? 9 nadi ilahi. Tidak heran mengapa orang ini begitu mengerikan. Jadi dia memiliki 9 nadi ilahi. Keheranan bergema dan garis keturunan Xuan, yang menahan ejekan di mata mereka sebelumnya,
melebarkan mulut mereka saat mereka melihat siluet yang menyilaukan di langit itu. Xuan Luo bahkan hampir menyemburkan seteguk darah dari mulutnya. Wajahnya pucat, dan bahkan tubuhnya mulai bergetar, tapi tidak ada yang tahu apakah itu karena kaget atau takut. Jika dia masih bisa dengan paksa mempertahankan hatinya dari 8 nadi ilahi, maka hatinya akan bergetar saat melihat 9 nadi ilahi. Xuan Guang juga menatap Mu Chen untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Penampilannya yang mengertakkan gigi bahkan terlihat sedikit menyeramkan. Pada saat ini, dia praktis merasakan keinginan untuk membunuh Mu Chen sekarang juga. Jika tidak, Mu Chen pasti akan naik ke alam kedaulatan surgawi suci di masa depan. Pada saat itu bersama ibunya dan dia, dua Saint Heavenly Sovereigns, bahkan seluruh klan Buddha kuno tidak dapat menekan mereka. Dan jika mereka membalas dendam, garis keturunan Xuan pasti akan menjadi yang pertama terkena. Namun, Xuan Guang berhasil menenangkan niat membunuh di dalam hatinya, karena dia tahu bahwa jika dia dengan paksa bergerak, Tetua Agung akan menghentikannya. Bagaimanapun, orang itu sangat keras kepala dan memperlakukan aturan di klan seperti langit. Ini juga alasan mengapa King Yanjing dipenjara ketika dia melanggar aturan. Bahkan Xuan Guang pun tidak dikecualikan dari mereka. Wajah Mahayu akhirnya berubah saat dia melihat siluet Mu Chen dengan sedikit rasa takut. 9 nadi ilahi. Sebagai seseorang dari klan Maha Kuno, dia tahu arti dari 9 nadi ilahi. Dengan bakat Mu Chen, ada kemungkinan besar dia bisa mencapai alam penguasa surgawi suci di masa depan. Itu berarti, di masa depan, jumlah Saint Heavenly Sovereigns di klan Buddha kuno akan mencapai jumlah 3 yang mengerikan. Anak nakal itu benar-benar bencana. Tatapan Mahayu suram saat dia menatap Mu Chen dengan niat membunuh di matanya. Sementara semua orang terkejut, Xuan Zun juga tidak terkecuali. Dia melihat 9 rune kuno di tubuh Mu Chen sebelum dia berteriak, "Berhentilah berpura-pura. Apakah Anda pikir saya akan memberi Anda kesempatan untuk mengganggu hati saya?" Xuan Zun menolak untuk percaya bahwa Mu Chen memiliki 9 nadi ilahi. Selain itu, dia tidak bisa membiarkan dirinya mempercayainya saat ini, karena itu akan membuatnya menunjukkan kekurangan yang bisa diambil oleh Mu Chen. Tidak peduli apakah Mu Chen memiliki 9 nadi ilahi, dia harus mengalahkan Mu Chen sekarang juga. Mati! Xuan Zun berteriak dan melambaikan lengan bajunya. Keributan sungai hitam semakin menakutkan saat menyelimuti Mu Chen seperti naga. Jadi, semua orang memusatkan perhatian mereka, ingin tahu apakah Nine Divine Pulse Mu Chen itu nyata. Dan buktinya adalah selama konfrontasi antara kemampuan ilahi nadi spiritual. Mu Chen perlahan membuka matanya tanpa emosi di wajahnya dan melihat ke sungai, lalu secara bertahap membentuk segel dengan tangannya. Pada saat berikutnya, suaranya bergema, 9 nadi ilahi. Primal Chaos Buddha Rai. Ketika suaranya bergema, cahaya putih naik dari tubuh Mu Chen dan berubah menjadi kekacauan primal yang menarik perhatian semua orang. Ketika sinar kekacauan primal naik, Mu Chen melambaikan tangannya dan sinar itu melesat ke arah sungai hitam yang turun. Pemandangan yang menakutkan muncul. Sungai hitam langsung menghilang ketika sinar kekacauan primal terbang, menyebabkan cahaya menyinari wilayah ini sekali lagi. Pemandangan ini membuat semua orang tercengang. Mu Chen dengan mudah menghancurkan sungai yang bahkan penguasa surgawi abadi pun akan takut. Semua orang terkejut saat mereka melihat sinar kekacauan primitif yang muncul di belakang Mu Chen. Ketika mereka melihatnya lebih dekat, mereka menyadari bahwa sepertinya ada sungai hitam lain di dalamnya, yaitu sungai hitam. Kemampuan ilahi denyut nadi spiritual apa itu? Ini sangat kejam. Seseorang berseru. Mereka takut dengan kemampuan ilahi denyut nadi spiritual ini. Xuan Zun juga tercengang melihat pemandangan ini, sebelum dia langsung mundur di saat berikutnya dengan ketakutan di matanya. Ternyata, dia takut pada Mu Chen. Kemana kamu berpikir untuk mearayan diri? Mu Chen mencibir dan sinar kekacauan primitif melesat ke arah Xuan Zun. Wajah yang terakhir ditutupi dengan kengerian saat dia melepaskan energi spiritualnya untuk bertahan. Namun, itu sia-sia. Ketika sinar kekacauan primal melesat, Xuan Zun merasa seolah-olah dia telah dipenjara di alam lain tanpa konsep ruang dan waktu. Rasanya seperti semuanya membeku. Dia dipenjara di dalam sinar kekacauan primal yang misterius. Semua orang terdiam karena terkejut melihat pemandangan ini. Bahkan seorang penguasa surgawi yang abadi tidak bisa menahan sinar kekacauan primal itu. Dan dia dipenjara dalam satu gerakan. Sungguh kemampuan ilahi denyut nadi spiritual yang menakutkan. Semua orang tercengang. Kemampuan ilahi denyut nadi spiritual ini mungkin sebanding dengan 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi di dunia 1000 dewa. Ini adalah kemampuan ilahi nadi spiritual dari 9 nadi ilahi. Itu benar-benar kuat dan tidak bisa dilawan. Seseorang menghela nafas.
Bahkan jika Mu Chen hanyalah seorang penguasa surgawi roh, dia tidak perlu takut bahkan pada penguasa surgawi abadi dengan kemampuan ilahi denyut nadi spiritual ini. Anggota klan dari klan Buddha kuno tercengang. Bukankah itu berarti Xuan Zun kalah? Tiga tetua dari garis keturunan Qing juga terkejut, sebelum mereka bertukar tatapan. Mereka tidak menyangka kemenangan itu akan begitu tiba-tiba. Lagi pula, Mu Chen baru saja berada dalam posisi berbahaya beberapa saat yang lalu, namun langsung dibalik dengan Xuan Zun di penjara. Dia terlalu kuat. Qing Ling memiliki kemegahan di matanya saat dia menatap Mu Chen. Bahkan wajahnya memerah. Mu Chen telah menunjukkan kekuatannya kepada seluruh klan Buddha kuno, tanpa ada yang bisa menyangkal kekuatannya. Anggota klan lain dari klan Qing juga merasa bangga. Terlepas dari identitas Mu Chen, dia adalah kepala dari Terah Qing saat ini, yang berarti mereka bisa menikmati perasaan kemenangan. Garis keturunan Xuan terdiam, sementara garis keturunan Mo mengenakan ekspresi serius dengan ketakutan di mata mereka. Xuan Guang memusatkan pandangannya pada Mu Chen seolah-olah dia ingin melahap yang terakhir. Mu Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat sinar kekacauan primitif muncul di belakangnya, memancarkan aura agung. Dia menunduk dan menatap garis keturunan Xuan dengan suaranya bergema yang tidak dapat dibantah oleh siapapun, kalian telah kalah, jadi kembalikan kursinya.